ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail radhiyallahu anhu dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Allah melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Sabat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku, Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridha Allah dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh ikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya fihi wajhah. Allah tidak menerima amal kecuali amal ibadah yang dilandasi keikhlasan dan karena mencari keridhaannya. Dalam kurban kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita punya. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Hikmah lain dari ibadah kurban dapat dilihat dari makna kata kurban itu sendiri. Kurban di dalam bahasa Indonesia berarti dekat. Oleh karena itu, kurban dapat diartikan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya melalui wasilah hewan ternak yang dikurbankan untuk disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengerjakan perjalanan ke Baitullah.
Barang siapa mengingkari ibadah haji tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini memiliki artian siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir dan cinta terhadap kekayaan materi. Pengorbanan kita dalam haji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membanggakan kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki. Karena pada dasarnya semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seharusnya semua itu kita syukuri untuk menjadi modal kita untuk tekun beribadah kepada Allah. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan pengorbanan. Di dalamnya harus diikuti dengan semangat juang tinggi tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan. Akhlakul karimah kepada sesama manusia juga harus dikedepankan, diiringi dengan kesadaran bahwa niat ke Baitullah adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Dengan niat yang benar, ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dengan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan ukhrawi. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai usaha membersihkan diri dan dosa, seraya mengharapkan ampunan, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan. Rangkaian ibadah sekaligus merupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah. Dengan hanya menangkap kain ihram berwarna putih, para jamaah diingatkan dengan kain kafan ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada yang pemilik hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah haji, jamaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan melakukan lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang dinamakan dengan sa'i. Dalam ibadah ini, para jemaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah dan perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan syaitan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri kepada Allah. Dengan senantiasa membersihkan hati dan sifat yang tercela, kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah haji dengan niat tulus karena Allah dan dapat meraih predikat haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah.
Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna al-mabrur yang diambil dari kata al-bir yang artinya adalah ketaatan dan kebaikan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah dan akan dibalas dengan albir atau kebaikan atau pahala. Haji mabrur dapat ditandai dengan terlihatnya seorang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa yang ia lakukan sebelumnya. Dengan hikmah dua ibadah ini, yaitu kurban haji dan haji, sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita berbuat baik dan mematuhi perintahnya. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintahnya akan membawa kebaikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan ridha dari Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahim dan rahmat-Mu, surahkanlah hidayah-Mu sehingga kami dapat meraih keridhaan-Mu. Hanya kepada Engkaulah kami mempercayakan diri kami. Janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, kami mempersembahkan kehadirat-Mu. Sekelumit pengorbanan berupa hewan kurban yang nilainya jauh tak sebanding dengan luasnya pemberian-Mu dan kasih sayang-Mu yang tiada terhingga banyaknya dan kami tidak mampu memperhitungkannya. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk sampai ke Mekah, ke Madinah, dan ke Arafah untuk menjadi tamu-Mu, menjalankan ibadah haji. Berikanlah kepada kami rezeki haji untuk menjadi haji mabrur. Anugerahkanlah ridha-Mu kepada kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم في الآيات والذكر الحكيم إنه هو البر الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah lahul hamdu fis samawati wal ardh 'ashiyyan wa hina tuzharun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi basata li ibadihi mawa'ida ihsani wa in'amihi wa 'ada 'alaina fi hadhil ayyam awa'ida birrihi wa ikramihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala tazidi dari ibadihi wa ashkuruhu ala kamali judihi li'ibadihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah fi mulkihi وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف عباده وسهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين كانوا أمراء الحجيج
لبلاد الله الحرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر معنا نصر الدين واحفظ أنقاض المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم افتح عنا البلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Anak-anakku semuanya, saya informasikan jangan pulang dulu karena mengikuti acara kegiatan Idul Adha, dan silakan